sekarang mulai terbongkar. Contoh masalah buzzer bayaran, contoh masalah artikel yang diklarifikasi oleh website bahwa artikel itu adalah artikel. Di Indonesia, kamu kalah, kamu juga takut karena kamu takut buka sosmed. Ketika kamu anjing, tolong, blokmu. Bol lagi anjing. Itu kemana long bolnya? Tolong. Tai babi. Gara-gara lo kita kalah. Bangsat. Ini sepak bola itu olahraga. Ya. Ada menang, ada kalah. Ada kalah. Dan nggak ada ekspresi menang atau kalah itu gue nggak peduli. Oke. Tapi yang gue kritik permainan. Oke. Semoga lo paham. Kalau nggak paham, diem aja lo. Permainan 3 match main kayak apa ini gitu loh, sampai bikin gue kesel karena gue marah ke pemainnya kan. Padahal kalau pikirin enggak, ini salah pelatih. Jadi gimana tuh Borneo FC kalah 0-4 dari Persik Kediri? Jadi nggak dia gantiin Sintayong nih? Ini disclaimer dulu ya, gue nggak menghina Borneo, tapi gue mau protes sama pendapat dari Coach Justin. Nah gimana tuh Coach? Jangan diem aja, pelira-peliri. Nah itu coba alasannya bagaimana? Itu formasinya udah 4-3-3, bukan 3-4-3. Tampilnya menyerang, tapi kenapa kalah 0-4 dari Persik Kediri? Itu kalau seandainya Sintayong yang kalah 0-4, bagaimana itu ceritanya? Mungkin lu udah kasih tahu segala macam analisa lu itu. Lu so asik bangsat. Kalau kalah kambing hitam terus. Sama cuma jurusnya itu, semua dipaksa main 5-4-1, main parkir bus. Ternyata disuruh main lawan China, yang di grup C adalah tim yang paling lemah di grup. Gak bisa. Pokoknya yang penting fight, lari. Kram, habis. Lihat cuma satu jurus, mohon maaf. Dia hanya kuat bertahan. Dan itu sebenarnya dilakukan China ke kita kan di Tiongkok. Ya. Dia tahu, dia takut juga tuh ngadepin kita. Kemudian dia akhirnya bermain pragmatis, defense, hanya 24% ball possession, akhirnya dapat 2-0. Yeah. So what's the point? At the end orang akan melihat hasil kan, menang atau kalah. Mungkin Bung Toel perlu baca Sun Tzu nih. Ini filosofi perang dari Tiongkok yang sangat terkenal. Ada satu quotation-nya yang paling bagus, ketika lawan lemah atau kita kuat, itu saatnya kita menyerang. Waktu lawan kuat, kita lagi lemah, kita saatnya bertahan. Sesimpel itu filosofinya. Kita lolos untuk pertama kali babak 16 besar Piala Asia, itu pun dengan hoki. Karena kita hanya mengalahkan Vietnam loh. Kita kalah dari Irak, kita kalah dari Jepang. Hokinya adalah Oman bermain seri dengan Kyrgyzstan. Dih, nggak jelas. Bung Akmal, gua kasih. Sekarang pun kalau saya ketua umum PSSI, saya berhentikan. Tapi kan kalau ketua umum PSSI, Erick Thohir ini kan fair gitu kan. Satu hal yang buat dia bertahan di Indonesia adalah hasil. Oke. Dia cari pemain di luar. Dan dari waktu itu dia nggak peduli siapapun. Dia tahu asal dia menang, dia ada di sini. Kalau dia nggak menang, out. Dia pilih pemain terbaik buat dia. Kamu mau ikut apa yang aku mau? Ayo. Kamu nggak mau? Bye. Siapapun pemainnya. Makanya kita lihat sekarang, kita hanya lihat hasil. Tapi kita nggak lihat apa yang Sintayong lakukan. Internal. Proses. Aku tahu apa yang dia bisa hadapi, karena aku pernah di situ. Siapa dalang di balik kekacauan sepak bola Indonesia? Kita tahu siapa mafia-mafia yang ada di SKO yang lama. Mudah-mudahan jangan dipilih lagi. Kalau memang kita mendukung Mas Heri. Kalau sampai itu dilibatkan lagi, saya yakin tidak akan lama lagi akan kembali KLB. Pundit ikut menggiring opini dan timnas jadi korban. Kalau dia tahu malu, dia mundur, atau Exco berani ambil keputusan. Berisiko. Dalangnya tak lain adalah oknum dalam PSSI sendiri. Mereka yang merasa terancam oleh upaya reformasi Erick Thohir. Sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Oh, ada ternyata yang pihak-pihak yang menyudutkan Pak Erick dan pengen Pak Erick cabut dari kursi ketum PSSI gitu. Kalau PSSI nggak berani tegas mengucapkan target juara,
mohon maaf, saya harus omong dan kalimat sederhana, ya cemen. Bapak terhormat ini dibilangnya cemen, coba lah. Wah, asli, itu udah keras tuh sih. Aku no komen lah, ya. Aku nyerahkan sama bapak-bapak inilah. Kalau kalian dengar ya video ini, baca dan nonton kata-kata dia terhadap PSSI yang gak berani ngasih target juara sama Sintayong dibilang cemen, apa respon kalian? Wahai para pengurus PSSI. Apakah Erick Thohir akan tinggal diam? Waktunya bersih-bersih jilid 2 untuk mengakhiri sandiwara ini. Yang jadi masalah dari publik dengan Coach Justin ini, yaitu simpelnya, timingnya terlalu bersamaan, terlalu tepat, terlalu akurat dengan situasi di mana banyak sekali hal-hal lain yang sekarang mulai terbongkar. Contoh, masalah buzzer bayaran, contoh masalah artikel yang kalau nggak salah tuh Era Muslim itu ya, artikel yang diklarifikasi oleh website bahwa artikel itu adalah artikel bayaran. Kenapa dia bisa tiba-tiba berubah bersamaan dengan itu? Orang kalau berbeda pendapat wajar. Orang kalau mau nggak suka wajar. Kalau dari awal dia memang nggak suka, kayak towel, kita mungkin nggak akan curiga. Paling kita nggak suka aja sama Koci. Tapi karena dia awalnya tuh sedikit banyak mendukung, terlepas dari ada ketidaksetujuan, tiba-tiba sekarang personal membencinya, kan jadi pertanyaan. Ya kan? Itu jujur aja secara pribadi saya, dan saya yakin banyak yang lainnya itu tidak suka dengan kebetulan yang terjadi saat ini, dimana tiba-tiba dia vokal bahwa Sintayong itu harus diganti, bila perlu dengan pelatih lain, yang pentingnya dia harus diganti. Entahlah, ya saya juga nggak mau fitnah kan, tapi kebetulan ini terlalu samaan. Jadi ya saya yakin itulah yang membuat publik tidak respect lagi dengan Coach Justin. Yang merasa lahannya hilang karena adanya Pak Erick, terus dia pengen masuk ke situ dengan cara ya apa? Ya goreng. Nasib STY, stay or goodbye. Kita akan bahas bersama. Jadi mereka pakai tahapan STY dulu gitu kan. Setelah STY udah mulai kena nih STY nih. Sintayong dipecat, udah ganti pelatih barunya nih nggak beres nih ya, yang ketiga. Nah lalu nanti si ketua umum yang diserang. Pemain tidak percaya, pelatih tidak percaya, ya saya siap mundur. Udah gitu kan nanti si PSSI sama sepak bola Indonesia itu diserang atau dikuasai oleh mafia.